Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi yang berjudul penilaian autentik. Saya Putri Fida Aulia beserta teman saya Isma Fuaida. Dan yang pertama, pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dan yang kedua, prinsip penilaian, yaitu yang pertama objektif, dan yang kedua terpadu atau terencana, menyatu dengan proses pembelajaran dan berkesinambungan. Yang ketiga, ekonomis, yang artinya efektif dan efisien dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Yang keempat, transparan atau dapat diakses oleh semua pihak. Yang kelima, akuntabel, yang artinya dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal. Yang keenam, edukatif atau mendidik dan dapat memotivasi bagi peserta didik dan pendidik. Teknik dan instrumen penilaian. Aspek yang pertama yaitu kompetensi sikap. Teknik yang dipergunakan dalam aspek kompetensi sikap yaitu observasi, dan yang kedua penilaian diri, ketiga penilaian antar peserta didik, dan yang keempat jurnal atau catatan perilaku peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas, mencakup kekuatan maupun kelemahan. Aspek yang kedua yaitu kompetensi pengetahuan. Teknik yang dipergunakan dalam kompetensi pengetahuan yaitu tes tertulis, dan yang kedua tes lisan yang berupa daftar pertanyaan, dan yang ketiga penugasan baik secara individu maupun kelompok. Aspek yang ketiga yaitu kompetensi psikomotor. Teknik yang dipergunakan yaitu yang pertama praktik atau kinerja, yang kedua proyek atau produk, yang ketiga portofolio atau kumpulan karya peserta didik yang terbaik. Mengapa authentic assessment? Authentic assessment yaitu hasil penilaian menggambarkan keterpaduan dalam 3 ranah atau 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil penilaian mampu mempresentasikan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Proses pendidikan sangat berbanding lurus dengan hasil pendidikan. Selanjutnya, payung hukum authentic assessment, yaitu yang pertama PP nomor 32 tahun 2013, dan yang kedua Permendiknas nomor 66 tahun 2013, dan yang ketiga Permendiknas nomor 81A tahun 2013. Oke, yang selanjutnya, di mana sih kita melakukan penilaian autentik? Yang pertama yaitu pada proses pembelajaran berlangsung, menilai sikap peserta didik terhadap pelajaran, terhadap guru, terhadap teman-temannya, seperti itu. Kemudian kapan sih dilakukan penilaian assessment? Penilaian assessment seperti yang tadi itu dilakukan ketika pada saat dibagi menjadi 2, yaitu penilaian proses sama penilaian hasil. Kalau penilaian proses itu ketika kita menilai pada saat proses pembelajaran. Tapi kalau penilaian hasil seperti UAS, PTS, PAT itu termasuk penilaian hasil. Kemudian pendekatan penilaian autentik yang pertama itu pendekatan patokan, jadi memiliki KKM. Sebelum kita memulai pembelajaran atau awal-awal semester itu pasti kita membuat KKM. Nah, kemudian yang kedua itu pendekatan ketuntasan belajar. Nah, itu seperti contoh kolom yang ada di situ. Nah, ini adalah contoh format penilaian autentik dalam proses pembelajaran. Ini aspek sikap ya. Ada kerjasama, mengkomunikasikan, keaktifan. Nah,
Kemudian selanjutnya yaitu ada format penilaian otentik sikap, sama ya. Kalau tadi itu dijabarkan kerjasama apa, kalau sekarang SS berarti sangat sempurna, S sempurna, KS kurang sempurna, atau TS tidak sempurna. Selanjutnya yaitu format penilaian, sama ya, ini itu Al-Quran. Sebenarnya kalau sikap itu macam-macam sih, terserah enaknya yang mana. Kemudian ini aspek keterampilan, kemampuan mendengarkannya bagaimana, baik, apa kurang baik, apa sangat baik, kemudian kelancaran menirukan, kebenaran menirukan, seperti itu. Kemudian ada format pembelajaran fikih, sama kayak tadi ya. Ini sama sih. Aspek sikap. Kemudian ini portofolio. Nah, ini biasanya dibuat untuk kelas-kelas atas ya, kita portofolio. Kelas 4, 5, 6 itu biasanya. Kemudian ini aspek keterampilan. Sama kayak tadi nggih. Ini proyek produk kelas 6 biasanya ini. Siapa yang melakukan authentic assessment? Penilaian proses. Yang pertama, penilaian proses itu dilakukan oleh pendidik, peserta didik, pendidik bersama peserta didik dan orang tua. Maksudnya pendidik dan peserta didik adalah teman sejawat. Kemudian kalau penilaian hasil dilakukan oleh pendidik atau satuan pendidikan atau pemerintah yang buat soal maksudnya. Kemudian bagaimana sih cara melakukan authentic assessment atau penilaian autentik? Yang pertama itu dilakukan secara terpadu. Yang kedua, hasil penilaian mencerminkan dunia nyata, bukan dunia sekolah. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dengan kriteria holistik atau mencerminkan kompetensi utuh antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang keempat, penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tapi lebih menekankan kepada apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Saya kira cukup untuk presentasi hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.